Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Ika. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai profesi IT, yaitu Network Penetration Tester. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok 10 ada Muhammad Rafdan Maulana, Jonathan Clayman Mayaldo, R. Adi Wijaya, kemudian ada Muhammad Rafiul Anam dan Hanun Maulida Puspita. Next. Nah, apa sih Network Penetration Tester sendiri? Nah, untuk deskripsinya, Network Penetration Tester sendiri yaitu seseorang yang memiliki kemampuan teknis dan keahlian untuk menguji atau mengevaluasi keamanan jaringan dengan cara berusaha mengambil alih sistem tersebut dengan menggunakan teknik atau tool yang sama dengan digunakan oleh penyerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi serta organisasi khususnya ya. Jadi yang pertama adalah organisasi secara umum mengenai security, yaitu ISSA atau Information Security System Security Association, yaitu adalah sebuah organisasi internasional bagi para profesional dan juga para praktisi keamanan informasi yang didirikan pada tahun 1984. Anggota serta pemenang dari penghargaan ISSA ini adalah termasuk orang-orang yang penting di dalam keamanan informasi di berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, bidang militer, manufaktur, finansial, dan lain-lain. Nah, ISSA juga menerbitkan sebuah jurnal yang dinamakan Jurnal ISSA, sebuah jurnal publikasi yang membahas mengenai isu serta tren dalam industri information system security. Next. Nah, jadi untuk organisasi sebenarnya tidak hanya satu ya, ada banyak. Ada National Cyber Security Alliance, kemudian Center for Internet Security, Internet Security Alliance, kemudian IAPP, kemudian ada juga ISC. Ya, IAPP itu International Association of Privacy Professional. Untuk ISC itu International Information System Security Certification. Next. Nah, untuk organisasi khusus untuk profesi Network Penetration Testing, ini adalah sebuah gerakan yang dinamakan Random Hack of Kindness. Nah, jadi Random Hack of Kindness adalah sebuah gerakan yang mengumpulkan para pemilik masalah, khususnya masalah di bidang keamanan informasi, dan para peretas untuk berkolaborasi ya. Jadi di sini sebagai tempat ahli unjuk gigi juga dalam bagaimana mengatasi sebuah produk yang mengalami kebolongan dalam sistem keamanannya. Nah, di sini adalah sebuah perkumpulan penting yang tadi saya sebutkan untuk para pemilik masalah sistem keamanan dan juga para peretas untuk berkolaborasi, saling bertukar ilmu dan juga bertukar bagaimana praktik dalam network penetration testing. Next. Baik, untuk bagian selanjutnya ada sertifikasi pekerjaan Network Penetration Testing. Sebenarnya ada banyak sertifikasi yang bisa ditemukan untuk pekerjaan ini, tapi kami hanya mengambil beberapa contoh seperti berikut. Yang pertama ada EC Council License Penetration Tester atau LPT Master, lalu ada InfoSec Institute Certified Penetration Tester atau CPT, lalu yang ketiga ada Certified Expert Penetration Tester atau CEPT, lalu ada Certified Mobile and Web Application Penetration Tester atau CMWAPT. Yang kelima ada Certified Red Team Operations Professional atau CRTOP. Dan yang terakhir ada Global Information Assurance Certifications atau GAIC Penetration Tester GPAN. Next. Untuk isu etika, jadi di isu etika ini, di pekerjaan ini kan mempunyai informasi yang ada di sebuah pusat data, yang ada di sebuah perusahaan dipandang sebagai aset yang mempunyai kekhususan persoalan dan pengelolaannya.
Sehingga dari pekerjaan ini diperlukan suatu pengelola yang khusus, lainnya ethical hacker atau network penetration tester. Jadi sebagai hacker, tentu mengetahui etika dalam pengelolaan keamanan data. Jadi yang disebut ethical hacker ini atau yang tester buat network penetration ini mempunyai beberapa isu etik, yaitu privasi, properti, aksesibilitas, sosial, dan integritas. Jadi privasi itu kita nggak bisa menyebarkan data-data yang punya pribadi seorang untuk tujuan komersil ataupun individu. Jadi kita harus dapat izin dulu. Terus yang kedua itu ada properti. Jadi ini kan properti hak milik dari perusahaan. Jadi nggak bisa digandakan tanpa seizin punya mereka itu. Terus yang ketiga itu ada aksesibilitas. Jadi buat ethical hacker ini dia punya hak buat mengakses datanya itu minim. Jadi kayak kalau dari luar pengen nawarin ke hackernya itu buat buka akses, nah itu jangan dilakuin karena kan juga ini pekerjaan buat perusahaan, jadi jangan disebarin ke orang-orang. Mungkin kan yang muda-muda pengen kaya, punya kuasa yang lebih, jadi perlu diterapin dari etika ini. Terus buat yang keempat, sisi sosial, jadi biasanya gunain kalimat-kalimat yang kurang senonoh lah buat dibaca oleh pekerja IT, padahal pekerja IT itu sudah mengerjakan susah payah dari pusat informasi tersebut agar jadi bobol. Terus yang kelima itu ada integritas, jadi keberjalanan testing ini kadang nggak sesuai sama yang didokumentasikan. Jadi perusahaan nganggapnya testing ini sudah selesai dan bisa dipublish, padahal belum. Nah itu integritasnya perlu ditanyakan. Jadi ethical hacker perlu memikirkan itu. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus ini saya ambil dari CSIS atau Center for Strategic and International Studies, di mana organisasi ini ada yang divisinya berfokus kepada keamanan jaringan yang terbentuk dari sekitar tahun 1970-an. Nah, di sini mereka mencatat ada breach-breach apa saja yang pernah terjadi sejak tahun 2006 dan salah dua ini yang merupakan sebagian dari kejadian tersebut. Contohnya di Agustus 2022 ada yang pakai DDoS untuk take down websitenya Presiden Taiwan. Dan kenapa network testing, penetration testing ini penting? Karena kalau misalnya sudah dites, harusnya tidak bisa ke take down cuma karena DDoS. Lalu di sini juga ada pada Juli 2022, Iran's Islamic Culture and Communication Organization punya beberapa website dan 6-6-nya di take down. Ini kenapa sekali lagi network penetration testing itu penting, karena supaya data-data yang website kita punya tidak bisa di breach dan dicuri. Sekian dari saya. Baik, sekian paparan presentasi dari kelompok kami mengenai network penetration tester. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.